Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk seluruh murid-murid baru SMK Tahasus Al-Quran. Selamat datang di SMK Tahasus Al-Quran Kalibeber Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Isna Valida Agustina. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pembiasaan protokol kesehatan pada era new normal. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin berbicara terlebih dahulu tentang pandemi. Jadi pandemi itu sebenarnya pengertiannya apa sih? Nah, pandemi itu pengertiannya adalah saat suatu penyakit atau suatu wabah itu terjadi merata di seluruh dunia mengalami. Itu adalah pengertian dari pandemi. Kemudian menyangkut lagi kepada materi yang akan saya sampaikan, yaitu protokol kesehatan. Kenapa sih kita itu perlu untuk menjaga protokol kesehatan? Mungkin teman-teman masih banyak yang berasumsi bahwa corona itu sebenarnya ada apa enggak sih, beneran ada apa enggak, atau mungkin itu tuh cuman konspirasi. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi terlepas dari semua isu yang beredar di luar sana, entah isu-isu tentang konspirasi atau mungkin pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari pandemi ini, sebaiknya kita sebagai masyarakat yang melek pendidikan, sebagai kaum yang terdidik, yang berpendidikan, dan juga untuk teman-teman kan sudah masuknya generasi Z ya, sudah bukan generasi milenial lagi, tapi sudah generasi Z, yang tentunya sudah sangat terbiasa dengan berbagai macam informasi yang masuk, entah itu dari media massa maupun media digital. Itu kan kalian sudah terbiasa. Oleh karena itu kita tidak boleh kalah smart dari smartphone kita. Jadi terlepas dari isu-isu tadi, ayo kita semua jaga protokol kesehatan agar apa? Kalau di luar sana ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari pandemik ini, maka kita jangan sampai mau untuk dirugikan. Jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan abai dengan protokol kesehatan, akhirnya kita terjangkiti dengan COVID ini. Nah, kalau kita terjangkiti COVID, otomatis orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di situ akan mendapatkan keuntungan dari kerugian yang kita alami, seperti itu. Oke, kemudian bicara tentang protokol kesehatan, pasti teman-teman semua sudah sangat familiar ya dengan 3 protokol kesehatan. Yang pertama, yaitu ada memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu pasti semuanya sudah hafal di luar kepala bahwa pemerintah dan tenaga kesehatan semuanya menghimbau kita untuk melakukan ketiga hal itu. Kemudian, untuk yang 2 protokol kesehatan yang mungkin masih baru ya bagi yang baru mendengar, itu ada menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Nah, menghindari kerumunan di sini yang dimaksud adalah menghindari berkerumun ke tempat publik yang tentunya tidak menjaga protokol kesehatan yang 3 tadi, yaitu di mana ada banyak yang orang tidak pakai masker, kemudian tidak ada sarana dan prasarana untuk mencuci tangan misalnya. Kemudian kita juga melihat, oh itu kok orang-orangnya pada berkumpul, berkerumun dan tanpa adanya jaga jarak. Kenapa sih kita harus lebih concern saat ini dengan protokol kesehatan? Jadi yang perlu diketahui ya teman-teman, Corona ini sekarang ada varian baru, yaitu varian Delta. Mungkin beberapa atau mungkin semuanya ya sudah mendengar berita tentang kejadian Corona yang ada di India. Seperti apa luar biasanya Corona itu sudah membuat negara India itu sampai benar-benar sekacau itu ya, sampai krematoriumnya saja penuh, sampai mereka itu jenazahnya dibakar di halaman-halaman rumah sakit ataupun di lapangan. Kita tentunya tidak ingin hal itu juga terjadi di Indonesia. Kenapa kita harus lebih perhatian dengan varian Delta ini? Karena dibandingkan coronavirus yang sebelumnya yang cuman bisa menular secara droplet atau percikan gitu ya, percikan air ludah ataupun percikan cairan hidung, tapi yang sekarang itu juga bisa menular secara aerosol atau penyebarannya itu bisa melalui udara. Jadi dari droplet kita yang keluar ketika kita tidak menggunakan masker dengan benar tentunya, nah itu si virus yang Delta ini dia bisa tinggal di udara sekitar kita sehingga lebih berbahaya.
atau lebih gampang untuk menjangkiti kita dan kita akan lebih mudah terpapar. Dan kita juga tahu bahwa seperti apa sih ganasnya varian Delta sekarang, jadi kita harus lebih berhati-hati. Bahkan menggunakan masker pun sekarang disarankan untuk 2 lapis, yaitu yang lapisan pertama adalah masker medis, kemudian lapisan kedua bisa menggunakan masker kain. Tapi ingat, bukan berarti juga karena aku mau gini nih, mau yang perlindungannya ekstra, jadi aku mau pakai masker medis aja 2 lapis. Itu jangan ya. Karena apa? Masker medis itu sudah 3 lapis. Kalau untuk masker medis, masker bedah yang biasa itu sudah 3 lapis. Itu sudah mengurangi pasokan oksigen lumayan loh, sekitar 5-10% pasukan oksigen ketika kita menggunakan masker medis itu berkurang. Nah, kalau kita pakai double masker medis, itu yang bisa terjadi, tahu-tahu kita hipoksia atau kekurangan oksigen, kemudian terjadi desaturasi atau saturasi oksigen kita turun. Nah, di sini kita nggak pingsan kena COVID, tapi malah kita bisa-bisa pingsan karena kekurangan oksigen. Jadi, pakailah masker secara bijak, ya sesuai dengan arahan pemerintah saja, seperti itu. Kemudian yang kelima itu protokol kesehatan mengurangi mobilitas. Mobilitas di sini bukan berarti, mobilitas itu kan kalau secara bahasa kita artikan sebagai pergerakannya. Nah, bukan berarti kita disuruh mager atau jadi kaum rebahan, itu bukannya. Tolong jangan disalahartikan seperti itu. Maksud dari mengurangi mobilitas di sini adalah mobilitas berpindah tempat. Dalam artian kita bepergian, maksudnya seperti itu, bahasanya itu tolonglah kurangi bepergian, udahlah stay at home aja, kalau nggak bener-bener kepepet nggak usah keluar-keluar rumah, maksudnya seperti itu. Jadi kan ada ya yang tanya kemarin, kalau disuruh mengurangi mobilitas berarti disuruh jadi kaum rebahan dong. Oh, enggak, salah. Justru di saat pandemik seperti ini, selain menjalankan protokol kesehatan, kita juga harus banyak gerak. Geraknya di mana ya? Geraknya di dalam rumah aja, di lingkungan yang aman saja. Bergeraknya apa? Bergeraknya lebih banyak untuk olahraga ataupun senam dengan tujuan agar sistem imun kita tetap terjaga, kesehatan kita juga terjaga. Jadi harapannya kalau sistem imun kita terjaga, saat terpapar COVID, kita tidak akan langsung terkena gejala yang berat. Oke, sekarang kita masuk ke protokol kesehatannya. Protokol kesehatan yang biasa kita dengar itu biasanya kan ada 3M. Yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, kalau untuk sekarang sendiri yang terbaru, sebenarnya protokol kesehatan meliputi 5M. Ada apa saja? Yaitu 1. Memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat adalah menghindari kerumunan, kemudian yang kelima meminimalisir mobilitas. Nah, kelima prokes ini sangat penting untuk kita laksanakan selama masa pandemi ini. Untuk apa? Tentunya untuk menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian kita masuk ke inti materi, yaitu pembiasaan protokol kesehatan di era new normal ini. Nah, untuk pembiasaan menjalankan protokol kesehatan tentunya harus dibarengi dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Kesadaran untuk apa? Kita itu jangan egois lah ibaratnya. Jadi kan banyak, saya harap sih tidak ada ya, termasuk murid-murid baru SMK Tahfiz Al-Quran yang masih punya pola pikir bahwa apa sih corona itu nggak ada lah, ini tuh cuman bikin-bikinannya aja, bikin-bikinan orang-orang yang mau cari keuntungan, atau mungkin pikiran bahwa pola pikirnya seperti ini, nggak masalah sama corona, aku kan masih muda, masih sehat, sistem imunnya itu masih kebal, insya Allah nggak apa-apa, pokoknya semua aku pasrahin aja sama Allah, mau mati, mau sehat, mau sakit, itu tuh semuanya udah ketentuan dari Allah. Memang tidak ada yang salah dari pola pikir itu, dari pendapat-pendapat itu tidak ada yang salah, tetapi kita harus menjadi makhluk sosial di sini. Manusia itu kan pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang mana kita harus peduli juga dengan keselamatan orang lain, tidak hanya keselamatan kita sendiri.
Kenapa kita harus membiasakan melakukan protokol kesehatan, terutama ketika kita akan keluar rumah atau kontak langsung dengan dunia luar. Karena saat kita kontak dan keadaan imunitas kita bagus, memang sekalipun kita positif coronavirus, belum tentu kita akan merasakan gejala-gejala yang berat. Mungkin hanya gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, nanti ketika kita pulang ke rumah, kita terpapar, kita membawa virus itu ke rumah, dan akhirnya akan membuat orang-orang di rumah kita juga ikut terpapar, entah itu adik kita, atau orang tua kita, atau mungkin kakek nenek kita. Yang jelas-jelas kita tahu bahwa yang lebih beresiko jika terpapar COVID itu siapa sih? Satu, balita dan anak-anak. Yang kedua, lansia dan juga orang tua, ataupun orang-orang yang punya komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Jadi, kalau kita nggak jaga prokes, takutnya ketika kita pulang, terus orang tua kita terpapar. Kondisi misalkan orang tua kita memang belum termasuk golongan lansia, tapi misalkan mereka punya komorbid atau punya penyakit penyerta, itu ketika mereka terjangkiti COVID, itu COVID akan makin betah di situ. Dia akan makin mudah untuk menyerang atau menggerogoti sel-sel sehat di tubuhnya orang tua kita, sehingga akan menimbulkan gejala yang parah. Pembiasaan protokol kesehatan di era new normal, tentunya kalian sudah bosen kan sekolah daring seperti ini. Pengen kan segera ketemu dengan bapak ibu guru, pengen ketemu dengan karyawan, pengen kenalan sama teman-teman, pengen sekolah normal lagi seperti sebelumnya. Nah, akar masalah dari kenapa sih kalian masih harus tetap di rumah aja, harus sekolah secara daring, itu kan karena corona yang masih terus tinggi kasusnya. Nah, kenapa corona bisa tinggi terus kasusnya? Ya karena masih banyak orang yang tidak mau sadar tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Kalau kita bisa untuk konsisten terus membiasakan menggunakan protokol kesehatan ini, insya Allah kasus corona tidak akan terus-menerus naik. Dengan tidak ada kenaikan kasus corona, maka semuanya akan menjadi normal kembali, atau kita akan menjalankan era new normal ini dengan lebih leluasa. Kita tetap bisa sekolah secara luring, kita tetap bisa bertatap muka dengan orang-orang di sekitar, kita bisa tetap melakukan kegiatan berwisata, berolahraga, atau apapun itu semuanya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena mau tidak mau diterima ataupun tidak ya, kita sekarang sudah hidup di era new normal atau normal yang baru. Jadi yuk bareng-bareng kita jaga selalu protokol kesehatannya, kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kita yang selalu konsisten menjaga protokol kesehatan, corona juga akan semakin turun, bahkan mungkin insya Allah mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Saya rasa cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.